Paling populer adalah kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi. Nabi berkata, takwa itu berada di sini. 3 kali Nabi berkata, takwa itu ada di sini. Dia menunjuk kepada hati. Maka hati kita sudah bersih dengan Ramadan ini? Apakah hati kita sudah jauh dari niat-niat dan dengki dalam puasa Ramadan ini? Apabila hati kita sudah bersih atau mungkin semakin bersih, maka Ramadan kita bisa dijadikan Ramadan kita ini berhasil. Apabila tidak, maka tentu Ramadan kita tidak berhasil. Tapi jangan takut, masih ada beberapa hari untuk memperbaikinya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berhasil Ramadannya, orang-orang yang berhasil membersihkan hatinya, sehingga kita bercermin dengan cermin yang bersih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-hada bihi minad dalal, amara al-mu'minina bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar, wa ahalla lahumut thayyibat wa harrama 'alaihimul khaba'is. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah pada siang Jumat yang penuh keberkahan ini, saya sebagai khatib mengajak diri saya sendiri dan juga kita, baik yang ada di dalam masjid maupun yang ada di lingkungan masjid, yang dapat dan mampu mendengarkan suara dari khutbah Jumat ini. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah untuk menasihati diri saya dan kita semua. Saya sebagai khatib pada Jumat ini ingin menyampaikan sebuah kisah yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dalam kitabnya Hayatus Sahabah. Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dalam kitabnya Hayatus Sahabah menulis kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. Dalam kisah itu Abdullah ibn Umar bercerita bahwasanya suatu hari ia dan beserta seluruh sahabat menghadiri majlis Rasulullah, menghadiri ceramah Nabi di dalam Masjid Nabawi. Ketika Nabi sedang berceramah dan para sahabat mendengarkan, maka kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW berhenti dalam ceramahnya. Karena Nabi berhenti, maka kata Abdullah bin Umar, saya menanyakan kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau berhenti dalam berceramah? Nabi menjawab, sayadkhul ila hadzal masjid ahlul jannah. Saya berhenti berceramah karena sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid kita ini seorang ahli surga. Mendengar itu, maka para sahabat mulai gelisah, melihat ke kanan dan ke kiri.
itu adalah psikologi yang lumrah apabila sebuah majelis akan dihadiri oleh seorang penting. Misalnya kalau dalam masjid ini, kalau kita sedang berceramah, lalu tiba-tiba ustadz berceramah mengatakan, hadirin, sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid kita ini gubernur atau wali kota atau lebih tinggi daripada itu. Tentu kita pun akan gelisah melihat ke kanan dan ke kiri. Itulah psikologi sahabat pada saat itu. Ketika Nabi mengatakan akan masuk ke dalam masjid kita seorang ahli surga, maka para sahabat gelisah melihat ke kanan dan ke kiri. Semua mata mencari satu sosok, yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sudah duduk di dalam masjid. Mereka mencari sosok Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sudah duduk di dalam masjid. Mencari Utsman bin Affan, Utsman sudah duduk di dalam masjid. Mencari Ali bin Abi Thalib, Ali sudah duduk di dalam masjid. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah, Zubair bin Awam, semua sahabat-sahabat yang luar biasa itu sudah duduk di dalam masjid. Maka mereka bertanya, siapakah yang akan masuk ke dalam masjid ini yang dikatakan oleh Nabi tadi? Maka dalam kisah itu Abdullah bin Umar bercerita, masuklah seorang al-a'jam, seorang bapak-bapak yang tidak dikenal. Tidak dikenal bisa jadi karena ia memiliki tempat tinggal yang jauh dari kota Madinah, atau bisa jadi ia adalah seorang musafir yang tentu tidak banyak orang yang kenal pada saat itu. Singkat cerita, para sahabat penasaran dengan bapak tadi. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ia secara langsung bertanya kepada bapak tadi, apakah amalan bapak? Sehingga Nabi mengatakan ketika bapak akan masuk ke dalam masjid, Nabi mengatakan akan masuk ke dalam masjid ini seorang ahli surga. Apa amalan bapak? Sudikah bapak membagikan kepada kami agar kami dapat menirunya? Maka orang yang a'jam tadi berkata, saya tidak punya amalan yang lebih. Hanya saja ada satu pekerjaan yang saya terus lakukan sepanjang kehidupan saya. Dia berkata, sebelum tidur saya hanya merenung. Jadi amalannya hanya merenung sebelum tidur. Apa yang ia renungkan? Saya merenungkan dua hal. Pertama adalah kesalahan saya pada orang lain pada hari itu. Yang kedua adalah kesalahan orang lain kepada saya pada hari itu. Setelah saya ingat-ingat dan saya renungi kesalahan orang lain, kesalahan saya kepada orang lain, saya minta maaf kepada Allah. Kesalahan orang lain kepada saya pun memaafkannya karena Allah. Setelah saya memaafkan semuanya itu, bersih hati saya, kemudian saya tidur. Orang yang a'jam tadi berkata, saya selalu tidur dengan hati yang bersih, bangun tidur dengan hati yang bersih. Maka Ibnu Umar berkata, hahiyal ibadah, wahai bapak, sesungguhnya ini adalah inti substansi dari ibadah. Maka ibadah intinya adalah membersihkan hati. Hadirin, semua ibadah apabila tidak memakai hati, tidak berniat dari hati yang baik, maka ibadah itu hanya berakhir dengan sia-sia. Kita sholat, kalau kita sholat tidak berangkat dengan niat dari hati yang baik, maka sholat kita itu hanya semacam senam belaka. Bergerak, sujud, berdiri, hanya senam belaka. Kita memberikan zakat. Kalau kita berzakat tidak berniat dari hati dan niat yang baik, maka zakat itu hanya semacam kegiatan filantropis belaka. Kegiatan charity belaka. Kegiatan yang mungkin juga banyak dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Tidak ada nilai pahala yang lebih dari zakat itu. Kita berhaji dan berumroh. Kalau haji dan umroh kita tidak berniat dari hati yang baik, haji dan umroh itu hanya bernilai wisata belaka. Hanya bernilai perjalanan dan jalan-jalan belaka. Kita puasa. Kalau puasa kita tidak berniat dari hati yang baik, maka puasa itu hanya bernilai diet belaka.
Oleh karena itu puasa itu hanya mendapatkan rasa haus dan lapar sesuai dengan hadis Nabi. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, itulah inti dari ibadah, hati. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar berkata, hati itu adalah cerminan seorang muslim. Cermin dalam bahasa Arabnya mir'atun, sedangkan perempuan dalam bahasa Arab mar'atun. Cermin dan perempuan dalam bahasa Arab hanya berbeda mi dan ma. Karena perempuan sering bercermin. Perempuan bercermin untuk mengukur dirinya. Apakah dia sudah cantik atau tidak? Apakah dia sudah tampil dengan maksimal atau tidak? Kalau cerminnya kotor, secantik apapun wajahnya, wajahnya tetap kotor. Yang kotor bukan wajahnya, tetapi cerminnya. Cermin yang dipakai untuk berkaca. Kalau cermin itu retak dan kotor, secantik apapun polesan wajah, maka wajah tetap kotor. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah hendaknya dalam agama dikatakan ada segumpal daging di dalam diri kita. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh jiwa kita. Apabila daging itu buruk, maka buruklah segala jiwa kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini adalah Jumat terakhir dalam puasa Ramadan kita. Tentu yang bisa kita lakukan adalah mengevaluasi apakah puasa kita ini sudah berhasil atau tidak. Bagaimana cara mengevaluasi puasa kita berhasil atau tidak? Cara mengevaluasinya adalah kembali kepada titik awal tujuan berpuasa. Apa tujuan berpuasa? Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maka tujuan berpuasa adalah agar membuat kita bertakwa. Seandainya kita tidak bertakwa, maka gagallah puasa kita. Makin bertakwa kita, makin sukses puasa kita. Maka evaluasi dari Ramadan adalah apakah kita bertakwa atau tidak. Hadirin, banyak sudah definisi takwa. Salah satu definisi yang paling populer adalah kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi. Nabi berkata, takwa itu berada di sini. 3 kali Nabi berkata, takwa itu ada di sini. Dia menunjuk kepada hati. Maka sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar tadi, apakah hati kita sudah bersih dengan Ramadan ini? Apakah hati kita sudah jauh dari niat-niat dan dengki dalam puasa Ramadan ini? Apabila hati kita sudah bersih, atau mungkin semakin bersih, maka Ramadan kita bisa dijadikan Ramadan kita ini berhasil. Apabila tidak, maka tentu Ramadan kita tidak berhasil. Tapi jangan takut, masih ada beberapa hari untuk memperbaikinya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berhasil Ramadannya, orang-orang yang berhasil membersihkan hatinya, sehingga kita bercermin dengan cermin yang bersih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir jami'il muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tahrimna na'ima wa la tatrukna saqima ya mannanar rahimah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tashba wa na'udzubika min du'ain la yusma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.